Me time favorit, menulis atau membaca? Menulis atau membaca? Me time ya, boleh nggak traveling? Nggak ada ya. Iya, cuma dua, Pak. Saya sih bikin traveling. Hai Vivers, kita kembali lagi di acara Tim Podcast. Tanpa terasa nih, kita udah masuk ke bulan Oktober, bulan yang sibuk menuju penghujung tahun 2021, sekaligus planning cycle 2022. Tentunya proses cukup panjang dan menyenangkan. Nah, proses apa saja sih yang dibutuhkan supaya kita bisa menutup tahun 2021 lebih baik lagi, dan pastinya persiapan menuju 2022 yang lebih luar biasa lagi. Jangan lewatkan obrolan sampai kita dengan tamu spesial. Beliau dibesarkan di kota industri kereta api, penghasil brem dan pecel yang lezat. Pria yang sangat kebapaan, yang mengayomi keluarga tercinta sekaligus untuk tim yang menjadi gawang integritas Insan Viv Group. Mari kita sambut Bapak Widya Adi Cahyono, sekaligus Anti-Fraud Management Division Head, sekaligus counterpart, dan bersama saya sendiri, Kenny Geraldine. Yuk meluncur hanya di Podcast Culture. Selamat pagi Pak Widya, selamat datang di Podcast Tim edisi Oktober 2021. Pagi Kenny, kabar baik, sehat selalu. Kenny gimana kabarnya? Baik Pak, puji syukur ya Pak, semoga sehat selalu Pak. Amin. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, Pak Widya boleh nggak menyapa seluruh insan Vivers di penjuru negeri? Oke, hai Vivers, salam sehat selalu. Semoga teman-teman semua di Vivers di seluruh Indonesia dalam keadaan sehat. Dan tentunya jaga protokol kesehatan ya. Mari kita jaga juga performance kita untuk menjadi lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Tuhan berkati. Oke Pak Widya, pada hari ini kita ingin berbincang-bincang dengan seluruh insan Vivers mengenai compliance is a must. Sekaligus nanti di akhir acara kita akan mengadakan games kecil. Games ini temanya A or B quest. Oke ya Pak? Mari kita masuk ke dalam pertanyaan. Pak Widya, dari terowongan saya, pas bulan ini Bapak tepat 24 tahun berkarya di Viv Group ya Pak. Nah, kalau boleh Bapak ceritakan sedikit mengenai proses perjalanan 24 tahun ini. Ya, thank you Kenny. Terawangannya sih meleset sedikit ya. Jadi memang saya tahun ini 24 tahun, tapi bukan bulan ini, tapi bulan Maret yang lalu. Jadi mungkin kalau dilihat per bulan ini ya, 24 tahun, 6 bulan ya, mau menuju ke 25 tahun begitu. Tapi cukup banyak tuh Pak. Ya, sudah lika-likunya udah cukup banyak ya. Ya memang kalau liatin proses ya, tadi ya dikatakan ya, proses bagaimana dulu saya masuk ke tahun 97, itu di cabang kecil ya, itu di kota Madiun. Kebetulan saya dibesarkan di sana. Ya di sana kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke Banjarmasin sebagai kepala operasional wilayah Kalimantan. Di sana cuma 9 bulan kan. Setelah itu saya diminta untuk menjadi kepala cabang ya di Kota Padang. Ya, jadi Kota Padang waktu itu saya membuka baru ya dari awal ya, itu di Padang tahun 2000 sampai 2002. Nah, setelah itu saya dipindahkan tuh dari Padang, mungkin udah capek-capek disuruh ngadem ya di cabang Malang, sebagai kepala cabang Malang di situ. Itu sekitar 4 tahun ya, dari 2002 sampai 2006. Nah, setelah itu mungkin sudah terlanjur ngadem lama, ya disuruh perang lagi itu. Saya masuk ke cabang Solo. Itu di tahun 2006 sampai 2007 ya, kurang lebih 14 bulan. Kemudian saya diminta manajemen untuk sebagai Departemen Head Kredit. Ya, setelah itu jadi kepala divisi kredit ke Human Capital, kemudian sampai saat ini saya di Anti-Fraud, itu kan perjalanan karirnya. Berarti Bapak dari Sumatera terus ke Jawa, ada juga di Kalimantan ya Pak kayaknya tadi? Iya, betul. Wah, berarti itu dan 24 tahun tuh bukan waktu yang singkat ya Pak untuk berkarya, itu bahkan umurnya tuh sama kayak aku Pak. Aku juga 24 tahun nih. Betul. Nah, dari perjalanan Bapak 24 tahun berkarya bersama Viv Group. Nah, Bapak memiliki pengalaman yang paling berkesan nggak sih Pak selama berproses itu? Ya,
kalau saya ngelihat ya pengalaman paling berkesan saya ya pada waktu saya mendirikan atau membentuk ya cabang Padang ya, di mana di situ berproses itu terlihat sekali mulai dari awal ya, tidak ada siapa-siapa di situ. Saya waktu itu dengan Pak Ardian ya ke sana, kemudian Pak Ardian mungkin sekitar 3 hari saja, beliau langsung ke Jakarta ya. Saya di situ mulai membangun tuh, mulai cari karyawan sendiri, melatih sendiri, kemudian men-set up sendiri, tidak ada task force waktu itu. Jadi memang benar-benar saya di situ bergerak sendiri ya. Kemudian saya membentuk tim dan pada akhirnya masih ingat juga waktu itu Januari ya, tahun 2000 itu berhasil dan order pertama 35 unit waktu itu kan. Jadi di situ proses kepatuhan atau proses-proses kerjanya kita benar-benar rapiin tuh awal-awal, karena setup itu lebih mudah ya di awal ya dibandingkan yang sudah mungkin punya tren gitu ya. Seperti itu sih. Jadi awal pembentukan di cabang Padang itu menurut saya sangat berkesan sekali dalam hal berproses gitu ya. Oke Pak, nah menurut berproses artinya kita tuh selalu menuju perbaikan yang berkualitas gitu dan perbaikan yang berkelanjutan ya Pak. Nah kalau nggak salah Bapak ini memahami stages of process. Di situ ada 4 Pak tahapan dalam proses. Yang pertama itu adalah awareness, kedua understanding, ketiga buy-in, dan yang keempat itu adalah ownership. Kalau boleh Pak Widya jelasin singkat ke kita apa sih artinya keempat stage of process tadi dan relasinya terhadap kerja kita sehari-hari itu seperti apa Pak? Ya, jadi begini, konsep ini atau yang disingkat atau bisa kenal dengan AUBO ya. Ya, jadi ada awareness, ya, ada understanding, ada buy-in, dan ownership, ya AUBO. Itu sebenarnya tahapan-tahapan yang ada di dalam culture kita. Pada waktu dulu saya juga terlibat dalam membangun culture di Viv Group sama tim 8. Waktu itu kita juga bersama dengan salah satu perguruan di Jakarta, ya, seorang profesor begitu. Step-step itu diberikan. Dan saya berpikir AUBO ini tidak hanya dalam stepping untuk culture saja sebenarnya, tapi bisa kita gunakan untuk kita berproses gitu ya, kita bercompliance gitu ya. Nah, kalau saya boleh katakan kita misalkan nih ya kan ya, kita sebagai seorang karyawan anggaplah sebagai seorang kredit analis gitu ya. Yang harus kita tahu itu kita harus aware kan, oh sebagai seorang kredit analis saya tugas dan tanggung jawabnya itu apa ya. Kemudian supaya saya boleh bekerja dengan baik ya, apa aturan-aturan apa yang harus saya ketahui ya, harus saya ketahui dulu nih. Oh, bagaimana saya misalkan melakukan akuisisi dengan baik, melakukan approval, analisa kredit dengan baik sehingga nanti hasilnya itu baik gitu ya. Nah, itu tuh sudah dibuatin tuh kalau di kita tuh oleh proses owner ya, dalam hal ini mungkin credit division gitu ya. Nah, pertanyaan kedua adalah setelah kita tahu nih, oh ini SOP-nya ada nih, regulasinya ada. Apakah kita hanya sekedar tahu? Kan enggak. Yang kedua adalah understanding. Kita harus mengerti, paham betul ya mengenai isi daripada regulasi itu, SOP-nya apa, tahap-tahapannya yang boleh dan tidak boleh itu apa. Itu harus kita pahami. Nah, pertanyaannya kalau sudah dipahami, cukup nggak hanya dipahami? Udah tahu, dipahami cukup nggak? Enggak. Buy-in, iya kan? Larinya ke buy-in. Buy-in itu apa? Melakukan, ya, melakukan sesuai dengan apa yang diregulasikan. Nah, setelah kita melakukan regulasi itu dengan sesuai, pasti harusnya kan good process make a good result ya. Ya, artinya proses yang benar itu akan menghasilkan hasil yang baik, gitu ya. Nah, kemudian melakukan itu cukup enggak? Menurut saya enggak. Ada ownership. Ownership itu apa? Ownership itu lebih bagaimana, misalkan ya, ketika ada orang lain, teman kita misalkan ya, yang sedang melanggar aturan, maka kita yang sebagai owner ya, sebagai ownership daripada regulasi itu harus melakukan yang namanya menegur dia, membina dia, mengingatkan dia, ini salah nih, yang benar harusnya begini nih, gitu ya. Atau kalau dalam konteks saya di anti fraud begitu, kalau kita melihat adanya fraud gitu ya di di perusahaan kita, ya kita sebagai seorang karyawan sense of belonging kita atau ownership kita terhadap perusahaan harus tinggi. Dengan cara apa? Melaporkan gitu ya. Jadi
stages AUBO itu melekat sebenarnya ke dalam satu kesatuan kita dalam berproses ya, dalam kita memahami suatu regulasi sampai melaksanakan, sampai kita juga menjadi advocate ya. Advocate itu artinya semacam mengawal dan juga membela gitu ya, ketika ada yang berbuat curang atau menyalahi daripada aturan kita. Itu sebenarnya kan terminologi ya dari AUBO itu dalam berproses ya, menurut saya begitu. Oke Pak Widya, tadi saya menangkap soal compliance is a must terhadap regulasi dan juga tanggung jawab atas pekerjaan yang udah diamanahkan nih ke kita. Menurut Bapak, seperti apa sih implementasinya dan apa dampaknya kalau kita ini abai sama compliance itu? Ya, itu hukum sebab akibat ya. Ada aksi, ada reaksi gitu ya. Bagaimana ketika kita melakukan suatu, kita tahu akan adanya aturan ya. Tetapi ketika aturan itu kita langgar, itu ada konsekuensinya. Ya, konsekuensinya itu biasanya memang kalau kita melanggar, konsekuensinya itu atau dampaknya itu dampak negatif ya. Nah, atas dampak negatif ini akan menimbulkan suatu risiko. Risikonya apa saja ketika kita melanggar regulasi? Ya, ada risiko hukum, ada risiko reputasi, ada risiko kredit, ada risiko operasional, ada risiko bisnis ya. Jadi risiko-risiko itu tentunya akan membuat membuat perusahaan itu mengalami kerugian, sebenarnya begitu. Ya contoh, misalkan kalau kita dalam kehidupan sehari-hari ya, yang namanya lampu traffic light itu ya, yang namanya merah itu harus berhenti kan? Ya, setelah aturan harus berhenti. Nah, kita terabas juga nih. Yang terjadi apa? Akan timbul kecelakaan kan? Bisa terjadi kecelakaan kan? Yang rugi siapa? Orang lain juga kan? Yang dia sudah benar lurus tapi kita nyelonong nih, kecelakaan. Nah, itu salah satu kerugian. Demikian perusahaan. Ketika kita tahu nih ada suatu order booking ya, yang dia itu dia pernah mungkin masuk bad account berkali-kali, bahkan mungkin pernah ditarik gitu ya. Nah, kita tahu tuh. Tapi kita lolosin juga nih, kita tabrak rambu-rambunya ya, yang sebenarnya misalkan harusnya di-reject gitu misalnya. Tapi karena mungkin ada sesuatu yang kita ingin melanggar, karena ada suatu hal di belakang sana ada yang kita pikirkan ada suatu keuntungan, ya diterabas saja. Yang terjadi apa? Akan macet, kemungkinan besar dia akan macet kan. Nah, itu akan merugikan perusahaan juga. Jadi konteksnya adalah bagaimana kita tuh sebagai karyawan itu patuh sebenarnya atas regulasi yang sudah dibuat oleh owner maupun LOB, dalam hal ini policy maker ya, seperti itu. Gitu tanggapan saya. Oke Pak ya, aku setuju sih tadi yang udah Bapak sampaikan Pak. Nah gini Pak, Cathy Engelbert, dia itu adalah seorang komisaris WNBA dari Amerika Serikat. Dia mengatakan kalau our goal is to set the gold standard when it comes to compliance. Sangat pas banget nih Pak untuk kita semua sebagai leader sekaligus counterpart. Nah, bagaimana menurut Bapak tips untuk mewujudkan hal tersebut? Ya, untuk kita mempunyai standar emas ya, bahwa compliance itu adalah suatu emas ya, dalam hal ini harus dilakukan ya. Ya tentunya tipsnya pertama kita harus tadi sesuai dengan AUBO tadi, kita harus mengerti dulu. Mengerti aturan main di dalam lingkungan pekerjaan kita itu apa. Setelah mengerti, pahami. Ya, setelah pahami, lakukan sesuai dengan apa yang digariskan oleh regulasi. Setelah itu, jadilah pengawal akan regulasi itu. Dengan cara apa? Dengan cara tadi, ketika ada orang yang melanggar, kasih dia pengingatan, diingatkan, ditegur. Ya, kalau ditegur misalkan belum juga dia kembali ke jalan yang benar gitu ya, kan ya. Kita laporkanlah ya kepada atasan kita, apakah itu di cabang ya kepala cabang atau assistant head itu, ini ada pelanggaran nih. Kalau pelanggaran ini dilakukan terus-menerus, itu kerugian perusahaan akan tinggi, akan ada nih gitu ya. Jadi kita harus mengawal, menjaga yang namanya perusahaan kita itu dari kesalahan atau dari penyimpangan atas regulasi. Ya, begitu. Jadi AUBO itu tetap sebagai tips yang harus kita sebagai karyawan pegang gitu dalam berproses dalam kita mentaati suatu regulasi gitu. Berarti kita sendiri nih Pak sebagai karyawan, kalau kita melihat ada yang salah, kita pun juga harus berani nih Pak untuk negur. Oh ini nggak boleh nih, seharusnya nggak kayak gini ya Pak ya? Ya betul.
ya kan? Karena kalau di dalam pidana gitu, kalau kita melihat adanya tindak pidana kemudian kita diem saja, itu sama dengan kita juga melakukan tindakan pidana loh. Itu Kayak di salah fraud, juga ya Pak ya kalau iya, iya kalau misalkan contoh nih, Kenny melihat ada fraud ya, misalkan melihat terus Kenny diem aja nih. Nah ketika suatu saat misalkan nih itu ada penyidikan begitu, terus siapa yang sudah tahu, oh si A si B, tapi diem saja, itu juga fraud namanya. Karena di dalam fraud itu pembiaran pun itu adalah masuk dalam kriteria fraud gitu ya. Ya, seperti itu. Ya, Pak. Nah, sekarang kita bahas masuk ke dalam value TAM nih, Pak. Bagaimana menurut Bapak memvisualisasikan value TAM sebagai fondasi tim untuk compliance? Ya, kalau dalam konteksnya mengkorelasikan ya antara TAM dengan compliance itu seperti apa? Sebenarnya TAM itu bisa melingkupi keseluruhan daripada kita punya dalam bekerja ya. Keseluruhan kita itu ibaratnya darah, itu kita darahnya itu darah TAM ya. Contohnya ketika kita dalam teamwork ya. Teamwork bagaimana korelasi dengan compliance gitu ya. Nah, bagaimana masing-masing member yang ada dalam tim itu, pertama harus kita mempunyai spirit untuk comply ya di dalam kita melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya kita masing-masing. Tentunya tadi ketika ada yang salah, ada yang melanggar, tim itu harus saling mengingatkan. Jadi kalau kita dalam konteks semangat teamwork itu kita biayain aja tuh. Artinya teamwork itu kan tidak solid ya. Iya, Pak. Itu jadinya ya bukan teamwork lagi, sendiri-sendiri jadinya. Ada yang misalkan salah didiemin aja, itu bukan tim. Nah, sebagai tim ya saling mengingatkan. Yaitu kalau ada yang melanggar atau ayo ngajak supaya kita comply yuk. Nah, itu bagaimana mengajak tim. Itu dari leader, dari diri kita sendiri. Nah, yang kedua excellence-nya. Salah satu kunci excellence itu adalah bagaimana kita melakukan proses itu dengan benar, ya sesuai dengan jalurnya. Ya, kalau misalkan sesuatu kita menghasilkan produk atau jasa gitu ya, kan pasti ada tuh setelah proses ini proses B, setelah proses B plus C. Nah, bagaimana kalau misalkan dari proses A langsung lari ke proses D? Yang terjadi proses B dan C dilangkahin. Padahal di situ ada yang namanya critical proses yang berhubungan dengan konsumen nanti. Yang terjadi apa? Kita bisa istilahnya dalam konteksnya itu cacat dalam berproses. Nah, cacat dalam berproses itu akan mempengaruhi kualitas daripada produk dan jasa yang kita hasilkan kan. Ya, jadi bisa jadi konsumen bisa komplain tuh, karena harusnya kok saya nggak disurvei sih, kok tiba-tiba hasilnya ditolak sih, nggak pernah merasa disurvei misalkan loh ini ya. Yang terjadi adalah konsumen merasa kecewa. Ini FIF katanya Astra, kenapa berprosesnya kok jadi kayak gini ya gitu ya. Jadi ada kecacatan dalam proses produk dan juga jasa yang kita hasilkan begitu. Itu salah satu di excellence ya. Nah, bagaimana dengan kita achieving? Achieving kan kita akan mencapai suatu target. Ini orang kan, oh target nih, supaya bisa mencapai target. Bagaimana dengan compliant ya? Ya, bagaimana kita mencapai suatu target itu dengan berproses dengan cara yang benar. Tidak menghalalkan semua cara untuk menghasilkan atau mendapatkan suatu target. Nah, itu yang mungkin kita bersama-sama harus pahami ya, bahwa sekali lagi good process make a good result ya, jangan dibalik ya, mesti gini ditambah ya, misalkan proses apapun juga mau salah mau benar, yang penting resultnya, enggak seperti itu juga. Jadi saya rasa sih dengan fondasi kita berproses dengan benar, mestinya ya hasilnya itu akan sesuai dengan harapan, kecuali di faktor force major ya, itu berbeda lagi. Nah, kemudian moving forward nih. Moving forward apa yang terkait dengan compliance gitu ya. Regulasi kepatuhan gitu ya. Nah, ketika kita melihat nih, kita melakukan sesuatu melakukan regulasi sesuai dengan yang diharapkan. Tapi pada waktu implementasi di lapangan, regulasi ini rasanya ada yang kurang nih. Kalau ditambahin ini, rasanya akan lebih bagus lagi nih. Nah, kita sebagai karyawan moving forward-nya adalah memberikan informasi, memberikan masukan, ide-ide kreatif kepada siapa proses owner yang membuat regulasi itu, Pak, sebaiknya ini ditambahin proses ini, karena di lapangan, Pak, kalau prosesnya hanya ini saja kurang tepat. Ditambahkan lagi desain kontrol ini, ditambahkan lagi proses ini, sehingga kita yakin itu akan menjadi lebih lengkap dan lebih bagus. Jadi
kaitannya TAM dengan compliance dikaitkan bisa banget tuh ya. Jadi saya rasa sih ya mudah-mudahan dengan hal ini ya kita semuanya ya viewers ya itu bisa semakin hari semakin paham, dan sekali lagi TAM itu terkait dengan compliance seperti yang saya jelaskan tadi ya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman di Viv Group semuanya ya kan. Berarti yang penting tuh kita kan udah ada prosesnya ya Pak, jangan sampai kita langsung menuju ke konklusi, ke ujungnya aja, tapi kita benar-benar harus memahami setiap detail prosesnya satu persatu. Jadi ya kayak tadi Bapak udah jelasin, jangan sampai konsumen tuh taunya kok saya di reject gitu ya, tapi dia nggak tahu nih udah beneran disurvei atau belum sih. Nah itu kan harus ya Pak, proses-proses itu. Ya, betul kan, setuju. Oke Pak, selanjutnya ini Pak, aku mau nanya, apakah kaitan dari compliance tadi dengan reward dan sanksi menurut Bapak? Iya, pertanyaan cukup menarik ya di sini ya, mengkaitkan compliance dengan reward dan punishment ya. Ya sebenarnya kalau kacamata saya ya, untuk compliance itu sebenarnya reward dan punishment itu bonus deh, artinya terakhir. Harusnya setiap karyawan itu menjadi suatu kewajiban ya, menjadi sesuatu hal yang wajib kita melakukan sesuai dengan aturan yang ada. Terlepas itu ada reward apa tidak, itu sudah menjadi embedded di dalam diri kita sebagai karyawan. Karena aturan mainnya memang harus seperti itu. Dan kewajiban kita untuk yang namanya comply, mematuhi regulasi yang ada. Nah, kalau misalkan kita mematuhi regulasi dan hasilnya itu bagus, nanti kita dikasih reward, itu bonus itu sudah. Ya, benar bonus Pak. Ya, enggak. Yang kedua, ketika kita melanggar regulasi itu, yang terjadi apa? Ya kita dikasih punishment kan. Tetapi atas compliance itu sendiri, itu sebenarnya terkait dengan reward dan punishment itu jauh. Gitu. Mas jauhnya itu ya kita tuh sudah menjadi embedded dulu ya, sudah menjadi satu dulu. Terlepas nggak ada compliance dan nggak ada reward dan nggak ada punishment, yaitu kudu, ya ibaratnya kudu wajib mematuhi. Jadi compliance is a must itu kata magic word yang sangat pas lah ya untuk kita berproses dengan benar gitu. Oke Pak, sekarang aku mau geser sedikit nih pada masa PPKM kan, dari kemarin kita juga udah banyak WFH juga Pak, terus juga mal-mal pada tutup, terus nggak bisa makan di tempat. Nah dari PPKM ini Bapak mendapatkan hikmah tersembunyi nggak sih Pak? Iya. Ya, hikmahnya mungkin hampir dirasakan oleh semua orang ya, dimana kita dulu kan nggak mengenal tuh yang namanya MS Team seperti yang saat ini ada Zoom gitu ya. Teknologi semakin berkembang gitu ya. Terus hikmahnya ya saat ini kita bisa bekerja dimanapun juga sebenarnya. Ya, kita bisa berkontak dengan tim kita itu anytime, ya anywhere gitu ya, selama ada sinyal gitu ya. Itu sih menurut saya sih itu hikmah yang paling besar ya, di mana kita shifting nih paradigm kita, shifting ambience-nya juga ya, walaupun memang banyak pendapat bahwa onsite ya itu lebih baik dibandingkan dengan online ya, itu satu titik betul, tapi titik lain juga online itu banyak juga kelebihannya. Nah jadi saya merasakan bahwa saya mesti harus bisa mengatur waktu ya, karena kalau sudah online itu meetingnya itu berseri itu kan, misalkan jam sekian habis itu ada lagi gitu ya. Kalau dulu misalkan masih onset begitu, itu meeting mungkin 3 kali ya sehari ya. Kalau sekarang enggak tuh, bisa setiap kali sampai 5-6 kali itu karena ya, betul. Jadi memang itu salah satu yang hikmahnya adalah kita bisa bekerja dan berkarya dimanapun tempat ya. Ya, itu salah satu yang kita dapatkan insight-nya ya. Terlebih juga ya kita juga insight-nya kita harus mesti bisa mengatur waktu, bisa menjaga kesehatan kita, karena kalau meeting seharian itu kan duduk terus tuh kan. Jadi kita pun juga harus bergerak juga ya, olahraga gitu mungkin pagi supaya balance gitu ya. Itu sih dari saya. Bahkan kadang bisa full ya Pak, dari pagi sampai sore gitu kan, ada jeda dikit, oh ini bisa nih langsung diselipin meeting. Iya, benar banget tuh.
Bapak masih punya waktu Pak, ini jam Pak, bisa saya ini Pak ya, saya ini ya. Jadi kita bilang enggak lah, karena it's okay ya sebagai support kita ya ke tim ya misalkan ya. Jadi memang ya itu salah satu apa namanya perbedaan-perbedaan yang ada di masa-masa pandemi ini. Gitu. Yang penting kita bisa jaga kesehatan aja ya Pak. Ya betul. Oke, menarik Pak. Nah ini pertanyaan terakhir nih Pak Widya. Apakah tadi ya hikmah tersebut bisa menjadikan kita itu pribadi yang berkualitas dan terbuka selalu untuk memperbaiki diri supaya kita tuh juga semakin bertanggung jawab? Ya, sebenarnya dengan adanya pandemi ini kita kan bisa mengakses segala bentuk pembelajaran ya untuk kita meningkatkan kualitas kita ya. Sebagai contoh saat ini banyak webinar kan, banyak webinar yang kita bisa ikutin ya. Kalau di Artif itu ada webinar mengenai misalkan bagaimana teknik penyidikan gitu ya, misalkan bagaimana kita membangun GRC ya, governance, risk and compliance, bagaimana kita nanti bisa belajar mengenai bagaimana caranya fraud risk assessment. Itu dengan kita ikut seminar secara online itu mudah banget. Kalau dulu kan kita harus kemana pergi ke misalkan ke Jakarta Pusat ya, itu perlu waktu. Kalau sekarang tinggal di kantor atau pas WFH di rumah, tinggal kita ngikutin aja. Ya, jadi nggak perlu waktu transportnya aja, kita ke sana aja udah makan waktu ya Pak. Betul. Nah, sebenarnya yang menjadi inti itu adalah kemauan, ya kemauan dari diri kita. Apa kita mau berkualitas apa enggak? Kalau orang lain kita nggak mau, tapi orang lain minta kepada kita untuk berkualitas, itu nggak akan efektif. Berkualitas itu harus datang dari diri kita sendiri ya. Kitanya yang harus mau untuk berkualitas dulu. Kitanya yang harus mau untuk bertanggung jawab dulu. Karena yang lainnya itu fungsi-fungsi yang mendukung di luaran kita. Tapi yang paling penting adalah niatan kita sendiri ya. Nah, kalau kita sudah berniat untuk menjadi orang yang berkualitas, menjadi orang yang bertanggung jawab, maka segenap effort energi kita itu akan ke arah sana ya. Tapi kalau kita udah malas-malasan dulu, enaklah WFH saya tidur aja deh. Saya sambil mungkin ikut meeting sih ikut, tapi mungkin saya off cam, terus kemudian saya jalan-jalan deh. Yang penting saya bisa. Itu sih balik lagi kembali kepada diri kita. Apakah itu sesuatu yang benar atau tidak? Ya tergantung ya. Bagaimana melihatnya itu. Ya konsentrasi, fokus masa pandemi, baik itu kita adalah WFH ataupun kita WFO, itu saat ini bagaimana tujuannya adalah membuat perusahaan kita itu lebih maju lagi. Karena bagaimana juga Viv Group ini kan butuh untuk bertumbuh ya, butuh untuk sustain ya. Nah, dari kita lah masing-masing person yang ada di Viv Group ini wajib memberikan kontribusi ya, sekecil apapun. Ya syukur-syukur besar ya. Syukur-syukur besar untuk apa? Untuk membuat Viv Group ini lebih berjaya lagi, profitability-nya bagus, sehingga kembali ke diri kita masing-masing nanti. Mungkin nanti akan ada penghargaan kepada kita yang lebih baik lagi. Ya, semuanya dari sisi BOD, keseluruhan dan seluruh manajemen pasti ingin kita semuanya mempunyai kontribusi yang terbaik buat rumah kedua kita. Itu kan. Yang penting kita kan udah dikasih kepercayaan nih Pak ya, untuk ya terutama kayak officer gitu kan ya, supaya boleh nih WFH gitu. Tapi yang penting tetap harus bertanggung jawab dan terus berkontribusi untuk Viv Group ya Pak. Betul sekali. Oke. Nah, nggak terasa nih Pak, kita udah sampai di penghujung acara. Tapi sebelum kita menutup podcast ini, mari kita main game sebentar ya Pak. Oke. Oke Pak. Nah, gamesnya ini adalah games A or B Quest. Jadi nanti gini Pak, aku akan memberikan ke Bapak beberapa pertanyaan. Nah, Bapak tinggal jawab nih, mau pilihan yang pertama atau pilihan yang kedua, gitu ya Pak? Simple kok. Oke. Jadi grogi ini apa ya? Oke, kita mulai ya Pak, pertanyaan pertama. Menjalankan proses yang berkualitas. Menurut Bapak itu lebih ke integritas atau ke compliance? Ya, dua-duanya bagus nih ya. Cuman saya melihat integritas itu adalah
segala-galanya dalam konteks kita bekerja. Orang yang berintegritas itu orang yang biasanya akan comply, ya. Karena dia terlepas dari dia dilihat atau tidak, ketika dia orang berintegritas dia akan comply. Tapi belum tentu orang comply itu orang yang berintegritas, kan? Ya, artinya kalau dia disuruh, ya artinya tidak dalam hati, tidak dilandasi oleh integritas yang tinggi, compliance-nya itu bisa hanya sewaktu-waktu saja. Setelah itu dia mungkin akan belok ke kanan atau belok ke kiri. Tapi kalau orang berintegritas, kan, itu orang yang akan terus melihat bahwa integritas itu sebagai fondasi dalam dia itu melakukan sesuatu, maka dia akan terus menjalankan sesuai dengan aturan yang ada. Itu menurut pendapat saya, ya. Gitu. Jadi saya memilih integritas. Tapi aku setuju sih Pak, ya, integritas. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Me time favorit, menulis atau membaca? Menulis atau membaca? Me time ya, boleh nggak traveling? Nggak ada ya. Iya, ini cuma dua Pak. Saya sih bikin traveling. Ya, udah halusinasi bikin traveling. Pak, traveling. Iya, iya. Ya kalau disuruh memilih menulis atau membaca, saya pilih membaca, ya. Karena memang apa namanya, ya tentunya kalau saat ini kan kayak di kami ya di Antifraud itu kan harus sering membaca juga case-case yang muncul, analisa kasus dan sebagainya. Jadi membaca itu adalah bagian daripada pekerjaan kami yang ada di Antifraud, ya. Apakah itu nanti terkait dengan report-report dan sebagainya, itu salah satu, ya. Ya tentunya membaca hal yang lain yang untuk meningkatkan kompetensi, ya itu bagian daripada kita tadi, niatan kita untuk membangun berkualitas tadi. Membaca, kan. Gitu. Supaya analisanya semakin tajam. Ya, Oke. Nah, Pak Widya lebih menyukai suasana tenang atau suasana yang ramai? Lebih nyaman yang mana nih Pak? Ya, tergantung tempatnya. Kalau tempatnya di tempat pasar ya ramai juga, ya. Kalau waktu ujian ya pengennya lo belajar ya tenang. Tapi in average ya kan ya, saya memang menyukai suasana ya dalam konteks itu yang tenang, ya. Karena saya nggak tahu ya, dulu kalau saya belajar waktu saya kuliah, waktu saya SMA gitu ya, saya belajarnya itu nggak bisa tuh malam-malam, misalkan terakhir jam 10 malam tuh kan. Jadi jam 11-12 itu saya udah pasti harus tidur. Nanti jam 3 pagi itu saya bangun untuk belajar. Jadi karena apa? Mungkin nggak tahu ya, ritme di otak saya itu lebih mudah untuk mendapatkan, menyerap suatu dalam hal membaca, lebih mudah masuk itu ketika pagi, gitu. Jadi relatif dengan suasana yang tenang, ya. Jadi saya lebih bisa fokus, konsentrasi, gitu. Itu sih, Ken. Kalau kamu gimana? Sih, Pak. Beberapa teman aku tuh ya Pak, ada juga yang gitu, mereka malah lebih suka ya udah misalkan jam 10 apa jam 9 udah tidur, terus nanti jam 3 apa jam 4 mereka bangun, malah mereka tuh bilang gini, itu tuh malah lebih cepat nangkepnya, lebih dapat, maksudnya lebih lancar lah semuanya gitu Pak katanya. Ya. Betul, setiap orang memang berbeda-beda. Ada juga mungkin di keluarga kita, apakah mungkin anak-anak kita, anak saya gitu, kalau dia belajar pakai earphone musik tuh, saya nggak bisa seperti itu. Memang, sama aku juga nggak bisa Pak. Beda-beda nih, setiap orang mempunyai kebiasaan yang berbeda. Yang penting menurut saya adalah yang penting goals-nya itu tercapai sih nggak apa-apa, itu kan masalah cara ya, gitu ya. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan kocak sih Pak. Menu favorit dari istri? Pertama, pecel Madiun atau nasi goreng? Pecel atau nasi goreng ya? Waduh, ini pertanyaan yang sebenarnya dia tidak di dua-duanya, tapi kalau di dua-duanya, kalau di dua-duanya, oh iya ya suruh pilih ya. Oke, kalau suruh pilih ya nasi pecel ya. Karena apa? Ya kayak saya kan dari Madiun ya, kan saya itu sering stok sambal pecel di rumah ya. Jadi seminggu itu minimal 1-2 hari itu pasti sarapannya nasi pecel gitu ya. Dan rasanya saya bisa pengaruhin dia untuk bisa menyukai gitu ya. Dan saya rasa sih kalau nasi goreng ya jarang-jarang ya. Jadi nasi pecel untuk istri saya dibandingkan nasi goreng gitu. Tapi dengar-dengar emang pecel Madiun terkenal enaknya sih Pak. Oh enak sekali kan, enak sekali. Dan namanya Yugembrot ya, itu sih enak sekali itu. Jadi promosi. Oke Pak Widya, pertanyaan terakhir. Menurut Bapak, kenangan terindah Bapak itu bersama mantan atau sama tim?
Waduh, ini mantan atau tim ya, tergantung. Wah, ini banyak tergantungnya juga ya. Mantan itu masa lalu ya, mantan itu masa lalu. Jadi karena berpikirnya harus progresif ya, ya tentunya yang saat ini ada mendampingi kita itu siapa? Tim kan. Jadi tentunya ya kita dengan tim ya, apa kesan ataupun kenangan itu yang dengan tim ya. Waktu di Fifth Group ya, ya kenangan waktu saya tim yang ada dulu di cabang, dengan di kredit, dengan di human capital, dengan yang ada di anti fraud, ini sesuatu yang kenangan yang baik ya. Dan saat ini pun kita masih, kalau dengan mantan kan sudah nggak ada hubungan lagi ya, sudah itu masa lalu. Jadi udah lepas. Gitu kan. Gitu ya. Oke, Pak Widya, terima kasih ya Pak udah sharing di podcast kita. Semoga Bapak bisa menjadi inspirasi untuk seluruh Fivers dimanapun mereka berada. Dan sampai jumpa di lain waktu, Pak. Fivers, jangan lupa tonton terus podcast hanya di Fifth Group. Saya Kenny dan juga Pak Widya undur diri. Jangan lupa terus tetapkan protokol 6M+ dimanapun kalian berada. Karena tidak hanya untuk diri kalian sendiri, tetapi juga untuk keluarga, rekan-rekan kalian, dan pastinya untuk Fifth Group tercinta. Nah, sebelum kita tutup podcast pada bulan ini, mari kita beryel bersama dulu ya, Pak. Yelnya, Fifth Group luar biasa, tim, yes. Oke. Fifth Group luar biasa. Tim.